kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantan Nagari RRI Padang. Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kita bersama dalam obrolan budaya RRI Padang, berbicara tentang Bangker Jepang, cagar budaya dari sejarah kelam di ranah Minang. Untuk membahas hal ini, saya Rita Ismail sudah bersama dengan beberapa narasumber. Pendengar, saya akan perkenalkan dulu, ada akademisi dan sejarawan Indonesia, Profesor Dr. Pil Gusti Asnan. Apa kabar, Prof? Sehat, Prof? Alhamdulillah sehat Unirita. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Prof untuk membahas tentang Bangker Jepang yang ada di sekeliling kita sepertinya. Kemudian juga saya bersama dengan Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Marsalih Adas Esos. Apa kabar Pak Ad? Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio untuk hari ini Pak Ad. Ya. Tapi Prof dan Pak Ad, pendengar serta pemirsa RRI Net, sebelum membahas lebih jauh tentang Bangker Jepang, cagar budaya dari sejarah kelam di ranah Minang, kami akan hadirkan dulu yang berikut ini. Kota Padang ternyata masih menyimpan banyak misteri. Misteri yang ditinggalkan saat Padang diduduki Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Misteri tersebut berupa bunker dan terowongan bawah tanah. Bunker-bunker serta terowongan tersebut bahkan ditemukan di beberapa lokasi yang tersebar hampir di seluruh wilayah ibu kota provinsi Sumatera Barat ini. Salah satu lokasinya berada di Gunung Pangilun, Kota Padang, yang sebenarnya adalah sebuah bukit dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan laut. Di sini banyak ditemukan bunker, jalur terowongan, bahkan basis pertahanan yang berada di puncak bukit. Bunker dengan ruang-ruang yang bisa dimasuki, hingga jalur terowongan yang menembus dua sisi bukit yang bahkan bisa dimasuki dengan posisi berdiri di dalamnya. Tak hanya itu, di area Gunung Padang bahkan masih tegak dan kokoh bunker dan ruang yang disinyalir dulunya digunakan Jepang untuk menembaki kapal-kapal musuh yang ingin memasuki wilayah pesisir Padang. Terbukti masih ada meriam yang bertengger di sana. Misteri bunker Jepang ini masih terselimuti kabut. Tidak banyak catatan yang ditemukan tentang hal tersebut. Namun semua bukti ini bisa menyatakan bahwa Padang adalah kota penting bagi Jepang dalam kurun waktu Perang Dunia Kedua saat itu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, tadi kita dengarkan sekilas tentang bagaimana keberadaan Bangker Jepang di sini. Dan kalau berbicara tentang Sumatera Barat, pendengar dan pemirsa, tidak hanya terkenal dengan wisata kuliner, tapi juga wisata alam, dan ternyata di sini juga ada wisata sejarah. Baik, kita akan coba bahas awalnya ke Prof. Gusti Asnan ini. Prof, kita lihat ternyata memang banyak ya Pak Ad, ditemukan bunker-bunker Jepang yang ada di sekitar kita. Prof, bisa dibagi cerita sedikit Prof, ini sejarah mungkin dari bunker. Prof mungkin bisa ceritakan kepada pendengar dan pemirsa RRI Net malam ini. Silakan Prof. Memang benar, Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya itu adalah salah satu daerah di mana ditemukan cukup banyak bunker.
ada suatu daerah di mana Jepang itu membangun cukup banyak bunker. Selama ini yang paling populer itu adalah bunker di Bukit Tinggi. Itu benar. Dan itu udah lama sekali, pajak 50-an itu udah diungkapkan dalam berbagai media massa. Tetapi makin kontemporer zaman, kita menemukan ternyata makin banyak bunker Jepang itu ditemukan dan makin banyak disadari oleh sejarawan dan masyarakat umum. Jepang itu membangun bunker di mana-mana. Di luar Bukit Tinggi, seperti tadi telah kita sebut, di Padang juga dibangun bunker. Dan ada banyak bunker di Padang, dan juga di daerah lain, seperti di Pasaman saya juga dapat dengar, dan di Solok Selatan dan sebagainya, pesisir selatan. Nah, ini menarik. Kenapa? Seperti tadi dikatakan dalam narasi yang disajikan tadi, Sumatera Barat memang salah satu daerah yang terpenting di mata Jepang pada masa Perang Dunia Kedua atau pada masa Jepang menduduki Indonesia. Pertama, Sumatera Barat itu adalah pusat pemerintahan tentara Jepang di Sumatera. Itu Bukit Tinggi. Jadi Bala Tentara ke-16, ke-25 yang ditempatkan di Sumatera, itu pusatnya adalah Bukit Tinggi. Jadi Sumatera Barat memang penting sekali bagi Jepang. Dan yang kedua, Padang menjadi daerah penting juga bagi Jepang karena Padang adalah ibu kota dari salah satu keresidenan Shu namanya pada masa Jepang, yaitu Nishi Kaigang-shu. Jadi ibu kota keresiden ini ada di Padang. Dan kedudukan residennya atau sucokangnya itu ada di Padang. Dan yang ketiga, yang ini yang tidak kalah pentingnya dan jarang diungkapkan orang, Jepang memprediksikan ya ketika sekutu akan membalas atau menyerang kembali Jepang memperkirakan sekutu akan menyerang dari pantai barat Sumatera, dari Samudra Hindia. Makanya pertahanan di bagian barat Sumatera, terutama Padang sebagai salah satu kota terpenting dan terbesar di pantai barat Sumatera, itu lebih diintensifkan. Oke, berarti itu salah satu alasan mungkin ya, Prof? Kenapa Padang banyak. Dan salah satu alasan pembangunan bunker-bunker tadi adalah serangan Jepang memperkirakan serangan itu diberikan dan dilancarkan dari laut dengan tembakan-tembakan meriam, dan bunker adalah satu strategi pertahanan ya, di mana dengan bunker pertahanan itu bisa dilawan, bisa dihadapi, dan dari bunker itu serangan balik juga akan bisa digunakan. Karena itulah sebabnya dalam bunker-bunker yang ada di Kota Padang itu terdapat lubang-lubang atau tempat-tempat di mana serangan balik bisa dilakukan, khususnya tempat meriam-meriam bisa diletakkan. Nah, dan hampir semua bunker yang ada di Kota Padang itu salah satu arah utamanya itu adalah ke arah laut. Baik bunker yang ada di Gunung Pangilun, baik bunker yang ada di Indaru, baik bunker yang ada di Gunung Padang, itu salah satu sisi di mana lubang-lubang untuk senjata atau meriam itu mengarah ke laut, atau mengarah kemana kemungkinan tentara sekutu nantinya akan datang atau masuk ke Kota Padang. Baik, Prof, dari penjelasan Prof ini berarti ada beberapa alasan ya kenapa Jepang mungkin membangun bunker-bunker di sekitar Kota Padang ataupun Sumatera Barat, Prof. Iya, benar. Memang ada sejumlah alasan ya. Alasan yang pertama sekali itu tentu dalam rangka untuk mengantisipasi serangan balik dari sekutu yang ingin masuk kembali, ingin menguasai kembali Indonesia atau ingin mengembalikan Belanda ke Indonesia. Nah, lawan Jepang kan sekutu. Dan itu memang sejak awal diprediksi itu datang dari Samudra Hindia, dan Padang itu kota yang terpenting sebagai ibu kota Nishi Kaigang-shu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua yang tidak kalah penting lagi, sebaran bunker tadi itu kan kita bisa lihat 3 tempat yang paling utama. Mungkin ada banyak yang lain. Pertama itu di Gunung Padang, dan yang kedua di Gunung Pangilun, yang ketiga di Indarung. Itu yang setakat ini yang kita ketahui, tapi mungkin di tempat lain juga ada. Itu adalah tempat-tempat yang sangat strategis. Penempatan bunker di Gunung Padang itu sebagai antisipasi jelas sekali untuk menghadapi atau merespon serangan yang akan dilakukan oleh sekutu yang datang dari laut, pasti itu. Nah, dan kedua, kenapa dilekatkan dekat Gunung Padang yang arahnya itu ke Teluk Bayur? Karena apa? Kemungkinan sekali kapal-kapal perang itu akan datang, ya mungkin daerah Muara, tapi pasti lewat Teluk Bayur. Nah, di arahnya ke sana. Dan kenapa di Gunung Padang? Di Gunung Pangilun. Gunung Pangilun waktu itu, ya pada zaman Jepang itu adalah daerah paling utara dan di luar Kota Padang. Padang itu sampai zaman Jepang itu kan sampai ujung gurun ini. Ujung gurun di sananya itu masih daerah lapang, masih belum daerah yang dihuni oleh banyak penduduk, dan itu adalah salah satu daerah di mana secara geografis itu memiliki daerah ketinggian, sehingga dari Gunung Pangilun itu pandangan itu bisa diarahkan kemana-mana, termasuk juga ke arah pantai nanti.
ditempatkan di sana. Alasannya kenapa di Gunung Panggiluan diterap. Jadi itu adalah juga sebagai perlindungan untuk Kota Padang seandainya telah jatuh ke tangan sekutu, perlindungan dan perlawanan terakhir bisa dilakukan di Gunung Padang. Dan yang ketiga, bunker itu ada di daerah Indarung. Masih ketinggian. Masih ketinggian juga. Nah, tentu salah satu alasannya adalah seandainya Padang udah jatuh, kalau tentara sekutu atau Belanda ingin masuk ke darat, ke daerah pedalaman, bisa diadakan perlawanan dari Indarung sebagai antisipasi kalau mereka bergerak ke timur. Yang tidak kalah pentingnya lagi, alasan mempertahankan dan mendapatkan bunker di Indarung. Indarung waktu itu adalah pabrik semen. Dan pabrik semen itu adalah satu pabrik yang strategis bagi orang Jepang. Walaupun Belanda telah mencoba membumi hanguskan pabrik semen Padang, ya, sebelum mereka pergi meninggalkan Padang, tapi aset dan peninggalan semen Padang itu adalah industri strategis yang sangat penting bagi Jepang dan itu mesti dipertahankan. Dan keberadaan bunker di daerah Indarung itu adalah sebagai strategi dan kiat untuk mencoba mengantisipasi serangan yang akan dilakukan oleh sekutu atau Belanda nanti. Itu alasannya. Baik, Prof. Nanti kita semua juga ingin tahu nih, Prof. Mungkin ada cerita pahit atau cerita kelam ya, Prof, di balik pembuatan bunker-bunker ini. Tapi saya akan ke Pak Ad dulu. Ya. Pak Ad, ternyata memang banyak ya, Pak Ad, ditemukan bunker-bunker ini. Sudah berapa banyak yang teridentifikasi mungkin oleh pemerintah Kota Padang? Jadi berita, saya karena undangan ini semalam mencoba bertanya sama Mbak Google nih, Bro. Ya, jadi ada beberapa tulisan pola yang dipakai oleh Jepang ini ofensif dan defensif. Ya, kemudian Jepang juga mengembangkan pola pertahanan di lereng bukit, ditambah dengan menempatkan pos-pos pertahanannya kayak benteng. Kalau dalam istilah arkeolognya ada yang disebut dengan pillbox, ada yang disebut dengan baterai. Nah, penempatan posisi ini semata-mata bagi Jepang untuk menciptakan sebuah zona yang itu ada yang disebut dengan zona kematian dan ada zona pembantaian. Nah, melihat Kota Padang, bentangan alamnya bagi Jepang dengan kondisi bukit barisan yang mengelilingi Kota Padang ini udah jadi sebagai benteng alam. Nah, dalam beberapa kali kami melakukan jelajah, jadi kami kan dari seksi cagar budaya juga, Prof, juga melibatkan berbagai komunitas, itu anak-anak muda semuanya. Bahkan dalam sekali melakukan jelajah, kita tidak kalah dengan mereka dalam soal fisik dan nafas, Prof. Ya, jadi ada tiga zona, yaitu pertama zona pertahanan pantai. Ini memang butuh mungkin ada mesti dibuktikan dengan penelitian. Kemudian ada zona daerah dataran, Prof. Kemudian ada zona perbukitan. Oh, itu posisi-posisi bunker. Ya. Nah, sampai saat ini kami telah melakukan jelajah itu udah sampai ke jumlah kalau nggak salah udah mendekati 70 titik. 70 titik bunker. Ya, itu udah bisa dibuktikan dengan titik koordinatnya. Nah, setiap kami melakukan temuan ini memang sengaja tidak kami expose, Prof. Ya, sebab kita sama-sama tahulah kondisi zaman sekarang ini. Bahkan seakan-akan kita merasa bersalah jadinya begitu temuan kita expose 2 atau 3 bulan ke depan nggak tahunya udah ada tindakan vandalisme, ada pembongkaran. Misalnya salah satunya yang di Lubuk Menturun, ya itu yang disimpang itu di dalamnya udah kayak orang bikin pondasi, tanahnya udah naik semua ke atas, Prof. Nah, memang dari segi pemerintah kami saat ini sedang berupaya melakukan inventarisasi. Kemudian mungkin besoknya kita akan lakukan berkirim surat ke pemerintah wilayah setempat, mulai dari kecamatan sampai ke kelurahan. Kemudian kita akan melakukan semacam sosialisasi atau apresiasi. Nah, ini dalam rangka untuk mewujudkan keinginan kami, bisa jadi ini jadi keinginan kita semua bahwa Padang ini kota benteng. Ya, kota benteng. Bahkan kami sengaja mengapung-apungkan Padang kota 100 benteng gitu. Oke, walaupun baru ditemukan 70 ya, titik, tapi itu kemungkinan masih bertambah ya, Pak? Bisa jadi. Kebetulan kami kan saat ini dalam tahap finishing pengusulan pabrik Indarung 1, Prof. 30 September kemarin sudah kami nyatakan dengan SK Wali Kota, yaitu penetapan pabrik Indarung 1 sebagai situs cagar budaya
kemudian penetapan PLT Arasa Bungo sebagai situs cagar budaya, dan saat ini kami sedang dalam tahap sidang TACB, yaitu penetapan kawasan pabrik semen Indarung 1. Nah, dalam sebuah buku yang ditulis oleh almarhum Mustika Z, saya bisa mengambil kesimpulan kenapa di Padang begitu banyak. Sebab di masa Jepang itu pabrik semen memang mereka kuasai dan memang digunakan untuk membangun sebanyak-banyak mungkin bangunan pertahanan. Jadi Jepang tidak akan memikirkan biaya transportasi sebab bahannya ada di wilayah kependudukan mereka gitu. Baik, terima kasih Pak An. Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu penjelasan yang disampaikan oleh dua narasumber kita, Profesor Pil Gusti Asnan dan juga Pak Marsaleh Adas, ya tadi berbicara tentang Bangker Jepang. Tapi Pak Ad, ini kalau terkait dengan cagar budaya ataupun bangker-bangker yang sudah ditemukan, ini awalnya kalau boleh berbagi juga kepada pemirsa dan pendengar kita, awalnya ditemukan di Padang itu bagaimana Pak Ad? Kan kita tidak tahu ya kapan bangker itu ditemukan pertama kali. Mungkin bisa berbagi cerita juga Pak Ad. Tiba-tiba kita tahu kalau ternyata Padang itu dikelilingi bangker sebenarnya. Jadi ini awalnya tahun 2000 nih, ya kan. Waktu itu saya masih tugas bukan di tempat yang definitif seperti saat ini. Saya pun berandai-andai kalau seandainya Padang ini disebut sebagai pintu gerbang untuk menuju daerah dataran tinggi atau daerah pedalaman. Padahal Sumatera ini bagi Jepang ini memang udah masuk dalam rencananya untuk sebagai supply kayak kebutuhan invasi Jepang, kebutuhan militernya. Nah, otomatis semuanya ada di wilayah Sumatera Barat ini. Nah, kalau ingin menguasai Sumatera Barat, otomatis mereka mesti menguasai pintu gerbang. Nah, pintu gerbangnya waktu itu kan Kota Padang ini. Nah, gitu. Nah, kemudian saya pernah membaca juga sebuah strategi perang Sun Tzu. Ya, kalau nggak salah itu di poin yang ke-50 atau ke-50-an itu disebutkan di sana kalau ingin menguasai suatu daerah maka kuasailah daerah ketinggian. Nah, strategi ini otomatis karena ini punyanya Cina di tahun 500 Masehi, otomatis ini juga menjadi acuan bagi Jepang untuk membuat strategi perang mereka. Padang memiliki kriteria yang diinginkan oleh Jepang. Salah satunya satu-satunya daerah ketinggian yang ada di daerah dataran adalah Gunung Pangilun. Nah, gitu. Nah, ketika saya melihat Gunung Pangilun, kemudian saya bertanya, apakah mungkin? Nah, tahun 2003 saya mencoba untuk melakukan ekspedisi pribadi, membawa masyarakat setempat. Kemudian saya juga menemukan sebuah tulisan bahwasanya di tahun 2003 itu ada keluar berita bahwa di puncak Gunung Pangilun ini kita punya hubungan dengan Kesultanan Banjarmasin. Rupanya di tahun 2013 salah seorang bupati dari Banjar ini datang berkunjung ke Padang untuk menelusuri zuriat sejarah silsilah mereka, dan mereka memang sampai di salah satu puncak atau puncak Tampat namanya. Di sana mereka meyakini bahwa inilah makam dari nenek moyang mereka yang bernama Pangeran Sahabudin. Pangeran Sahabudin adalah seorang pangeran yang ada di Kesultanan Banjarmasin. Pangeran Sahabudin adalah putra dari Pangeran Hasim. Ya, yang memang waktu itu Pangeran Sahabudin ini memang punya jiwa temperamen, memang dia tidak ingin dijajah. Gitu. Nah, karena Pangeran Sahabudin ini menjadi TO, target operasi bagi VOC atau Belanda waktu itu, akhirnya dia sampai ke Gunung Pangilun. Nah, tentunya ini butuh penelitian juga. Kenapa kok Pangeran Sahabudin sampai ke sini? Berapa banyak itu wilayah yang dilewatinya, kayak Batavianya, Palembangnya, kok sampai dia Kota Padang? Gitu. Ya. Baik, oke, Pak Ad, saya juga kembali beralih ke Prof. Gusti Asnan. Prof, berarti ini sudah ditemukan beberapa 70 titik untuk 70. Sampai saat ini. Nanti sebelum ke Pak Ad, nanti kalau sudah ditemukan ini mau mungkin kedepannya seperti apa ya program dari pemerintah Kota Padang? Apakah akan jadi cagar budaya atau destinasi wisata sejarah juga nanti untuk Kota Padang atau bagaimana? Pendengar dan pemirsa RRI Net, saya ke Prof. Gusti Asnan. Prof, pasti ada cerita pahit juga ya di balik bangker ataupun pembangunan bangker-bangker ini. Menurut Prof? Iya. Terus terang saja, saya sebagai sejarawan dan mungkin telah juga meneliti tentang bangker dan periode penjajahan Jepang di Sumatera Barat.
khusus untuk sejarah bunker ini adalah suatu sejarah yang boleh kita katakan belum banyak terjamah, belum banyak diketahui. Dan Jepang betul-betul sangat strict, sangat ketat menjaga informasi tentang bunker. Khusus Kota Padang, saya jujur aja belum dapat informasi. Malah Bukit Tinggi baru akhir 90-an. Ya, saya dapat informasi tentang adanya seorang insinyur Jepang ya yang ikut terlibat dalam pembangunan bunker, membuat catatan-catatan yang mungkin tidak begitu lengkap pula ya berkenaan dengan pembangunan bunker Bukit Tinggi. Tapi kalau untuk Kota Padang kita tidak tahu, tapi yang jelas selama periode Jepang pembangunan bunker itu tidak ada informasi, tidak sampai keluar. Nah, jadi beberapa sumber-sumber sejarah dan catatan sejarah berhubungan dengan kolonialisme dan pendudukan Jepang di Padang, kita tidak dapat informasi mengenai pembangunan bunker ini. Keberadaan bunker itu baru mulai disadari ya, baru mulai setidaknya saya yang membaca itu pada tahun 50-an. Nah, di tahun 50-an di salah satu surat kabar nyata namanya itu pernah disebut adanya bunker Jepang di Indarung. Nah, dan untuk penggelun saya nggak tahu, tapi jelas tahun 70-an itu udah ada ya, informasi tentang bunker di Gunung Pengelun, tapi mungkin sebelumnya juga telah ada tapi belum dipublish. Nah, kemudian apa yang menarik mengenai sejarah kelam itu memang benar sekali bahwa pembangunan bunker itu adalah pembangunan bunker itu adalah pembangunan yang sangat dirahasiakan, sangat tertutup dan nyaris tidak diketahui oleh pihak lain, dan itu pasti membutuhkan biaya dan penggunaan tenaga manusia yang banyak. Baik. Ya, dan itu pasti syarat dengan tindak pemaksaan, kekerasan dan lain sebagainya. Oke, baik. Kita Prof, lanjut. mohon maaf kita tahan sebentar Pak Ad, kita tahan sebentar pendengar dan pemirsa RRI Net. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana obrolan kita untuk malam hari ini tentang bunker Jepang, cagar budaya dari jejak kelam di Ranah Minang. Tetap di sini di obrolan budaya RRI Padang. Satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari 1 abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantam Nagari RRI Padang. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Padang tentang bunker Jepang, cagar budaya dari jejak kelam di Ranah Minang. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita. Kembali terima kasih tetap di sini Prof dan Pak Ad. Kita akan lanjutkan perbincangan. Tadi sudah ditemukan bunker-bunker Jepang yang ada di Kota Padang. Sejauh ini baru 70 titik yang ditemukan. Tadi sebarannya juga sudah disampaikan oleh narasumber kita pendengar. Tapi kita ingin tahu juga bagaimana kondisi bunker-bunker tersebut. Pak Ad, ketika menemukan bunker-bunker ini kondisinya dalam keadaan bagaimana? Masih terawat, terjaga, atau bagaimana Pak Ad? Umumnya tidak terawat dan memang diabaikan, bahkan dianggap sebagai benda asing. Bahkan ada juga yang sengaja ditimbun kemudian dipasang pondasi di atasnya. Nah, padahal di bawahnya itu ada lorong. Nah, 2009 kan gempa maha dahsyat di Kota Padang. Yeah. Itu hampir semua bangunan-bangunan buatan Jepang itu sampai saat ini masih aman, Bro.
Ya, misalnya di sebuah PT Raja Motor itu dialirnya mobil wuling yang di Simpang Gia, itu di dalamnya ada sebuah bangunan, itu sebuah benteng. Kemudian di Simpang rumah makan Surya yang di Air Tawar, yang saat ini udah dipagar dengan seng tempat cucian mobil, itu juga ada di sana. Belum lagi kalau kita bicara di dekat Pasir Kandang, Pasir Jambak, Pasir Putih sampai ke Gunung Padang. Nah, tadi saya lihat ada juga meriam. Padang punya meriam Jepang dengan bentuk yang sama dan panjang yang sama, itu di Bukit Lampu. Di Bukit Lampu. Dan bentuknya memang juga persis sama. Nah, bahkan di tempat yang kita tidak duga sama sekali, yaitu di Pasar Lubuk Buaya, tepatnya di belakang rumah potong hewan, itu ada 3 buah titik di sana dalam bentuk pillbox dan baterai. Nah, dari secara acak tempat yang kita temukan dari tim jelajah, ini udah bisa menggambarkan bagaimana pentingnya Padang bagi tentara kependudukan Jepang. Sayangnya, mungkin Jepang ini punya angan-angan ingin menjadikan Padang ini sebagai basis pertahanan terakhirnya ketika menghadapi Perang Dunia Kedua. Tapi angan-angan Jepang ini memang sebatas angan-angan. Begitu Hiroshima dan Nagasaki dibom, otomatis mematahkan semua semangat perjuangan pasukan-pasukannya yang ada di Asia Tenggara, termasuk di Kota Padang gitu. Iya, baik. Kalau menurut Prof, ini bagaimana setelah ditemukan? Ini kan sebagai peninggalan bersejarah, mungkin status keberadaannya sampai sekarang memang tidak terawat. Padahal ini bisa dijadikan salah satu pariwisata sejarah juga. Tentu ada langkah-langkah penyelamatan yang harus dilakukan ya, Prof. Ya, memang benar. Ini adalah sebuah temuan yang besar sekali artinya bagi kita, ya. Dan kawan-kawan seperti Pak Ad dan kawan-kawan itu punya arti dan kontribusi yang besar bagi penelusuran keberadaan temuan dan tinggalan tentara kependudukan Jepang yang luar biasa ini. Dan saya pribadi sebagai sejarawan itu mengapresiasi sekali temuan-temuan ini, ya, karena selama ini, ya, sejarah pendudukan Jepang di Sumatera Barat itu nyaris tidak terungkap dengan seutuhnya karena kekurangan sumber. Nah, sekarang dengan adanya temuan-temuan baru, ya, dengan demikian banyaknya bunker yang ada di Kota Padang, itu membuka lembaran baru lagi bagi sejarah pendudukan Jepang di Sumatera Barat dan di Padang khususnya dalam konteks pertahanan. Itu yang pertama. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting bagi rekonstruksi sejarah Jepang di Sumatera Barat umumnya dan di Kota Padang khususnya untuk ke depan. Itu arti yang pertama. Yeah. Bagi orang sejarah dan bagi kita. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya lagi, temuan ini adalah juga sebagai awal bagi kita untuk lebih membuka kesempatan dan memanfaatkannya bagi kepentingan-kepentingan yang kita sebut tadi, yang Mbak Rita sebut di awal jumpa kita tadi, untuk menggeliatkan, ya, dunia wisata. Karena dunia wisata selama ini seperti yang tadi disebut ada wisata alam, wisata budaya, tapi yang tidak kalah pentingnya ada wisata sejarah, dan dunia sekarang cenderung mengapresiasi wisata sejarah ini. Apalagi wisata sejarah yang selama ini nyaris tak terungkapkan. Keberadaan lubang Jepang dan bunker-bunker Jepang itu adalah sebetulnya sebuah atraksi dan objek peninggalan sejarah dan objek sejarah yang layak dan kutip untuk dijual dan dapat perhatian yang sangat serius di kalangan pemuda dan anak-anak. Tulen saya pernah kunjungan ke daerah, ke beberapa tempat. Ini sudah ada lubang Jepang yang jadi wisata sejarah, ya. Mereka senang sekali kalau diceritain tentang keberadaan bunker-bunker Jepang, apalagi diiming-imingi dengan cerita-cerita yang kadang-kadang membuat mereka itu lebih bersemangat untuk mengetahui lebih jauh. Nah, cerita-cerita mengenai keberadaan lubang Jepang, kekejaman-kekejaman yang mengiringi pembangunannya dan lain sebagainya, itu mereka lebih bergairah. Dan apalagi sekarang dengan serba selfie, Instagram dan macam-macam, ini bagian yang tidak kalah pentingnya juga bagi mereka untuk berselfie ria dan memberikan gambar, ya, tentang mereka udah pernah ke sini loh. Ini lubang Jepang yang ada di Kota Padang yang selama ini mungkin tidak terungkap dan kurang dikemukakan. Jelas ini penting sekali artinya untuk pengembangan wisata sejarah. Baik, nah ini kembali ke Pak Ad. Ini bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jadi pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini bagaimana mengelola ini Pak Ad
situs-situs sejarah yang ditemukan begitu ya. Jadi agar ini bisa terkelola dengan baik. Kemudian tidak hanya terkelola dengan baik, tapi kita berharap ini juga ada manfaat bunker-bunker yang ditemukan ini, ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar bunker-bunker tersebut. Bagaimana Pak? Jadi berita kalau kita bicara masalah pengelolaan, otomatis kita kan bicara butuh biaya. Nah, kalau bicara butuh biaya, otomatis itu kan APBD. Nah, APBD Kota Padang kita sampai saat ini kan sudah sama-sama tahu kita bagaimana kondisi APBD Kota Padang. Nah, memang saya sering menitip sebuah kalimat atau menyampaikan pesan ke sama-sama teman media. Kita pakai istilah Padang butuh investor sejarah. Ya. Misalnya profesor atau Pak Wali Kota, atau bisa jadi melalui Pak Prof ajak Pak Wali kita ke Jepang, ya kan? Bawa pemerintah Jepang ke sini, lihatkan sama mereka hasil karya nenek moyangnya, ya. Misalnya kayak yang sebuah benteng yang ada di dekat kampus Sulak Karang, itu di depan SMA Yayasan Bunda atau di samping SD. Itu ada sebuah bangunan luasnya kalau nggak salah 10 kali 13 dengan ketinggian 7,5 ketinggiannya. Itu 1,3 bagian atapnya itu semen. Ya, semen. Nah, informasi yang saya dapat di sebuah pintunya itu ada bekas kedudukan Meriam. Sayang Meriamnya nggak ada lagi. Itu jangkauan tembaknya sampai ke Gunung Padang, Bro. Jadi bayangkan berapa kilo, ya kan? Nah, kemudian kita lihat bagaimana strategi dari perang Jepang ini. Jepang memang sangat lihai dalam melakukan penempatan pos-pos pertahanan benteng-bentengnya. Ada yang tersembunyi, ada yang kelihatan, ya kan? Ini tujuannya untuk sewaktu-waktu melakukan tembakan-tembakan, ya kan? Yang tidak diketahui dari mana arah sasaran tembaknya. Nah, Gunung Pangilun ini sebagai pusat. Jadi kalau saya melihat sebarannya, seakan-akan ini Gunung Pangilun ini bukan bangkir saja, bisa jadi ini sebuah hunian, sebuah hunian bawah tanah kayaknya. Sebab sejak tahun 2000 itu memang berbagai macam informasi yang saya dapat. Bahkan kemarin ini saya sama tim dari RRI juga sudah masuk ke sana. Itu memang ada satu lubang yang tembus ujung ke ujung. Kemudian di bagian depan itu ada lagi yang memang tembus ujung ke ujung. Bahkan tiga gugusan bukit itu memang nyambung ujung ke ujung. Bahkan di bagian belakangnya ada sebuah kayak pintu masuk atau kayak gapura, itu memang udah patah. Dan ini informasinya jeep sampai ke atas. Ya, sampai ke atas. Bahkan di bagian atas kami juga melihat sebuah bangunan yang kayak parit gitu, ada dalamannya. Kemudian ada kayak gang yang menuju ke bawah. Jadi kalau begini Gunung Pangilun memang udah dipersiapkan oleh Jepang sebagai pusat pertahanannya. Sebab kalau kita berdiri di puncak Gunung Pangilun, itu kalau kondisi langit lagi cerah, itu puncak Gunung Talang kelihatan sama kita. Kalau ke arah pantai udah jelas, sebab dia berada di tengah kawasan ketinggian yang ada di tengah kota gitu. Ya. Oke, baik. Berarti kita masalah anggaran juga perlu ya untuk pengelolaan agar terlola dengan baik. Tapi kalau agar bermanfaat untuk masyarakat sekitar, keberadaan bunker-bunker ini apa kira-kira menurut? Memang kami dalam melakukan jelajah, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya, itu di pasal 26-nya memang ada sebuah penegasan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mencari dan menemukan bangunan cagar budaya. Jadi ini apa yang kami lakukan ini adalah sebuah kewajiban dan menjadi tupoksi. Nah, karena ini mencari, kalau seandainya kita mengandalkan apa yang kita miliki sebagai pihak Pemko tanpa melibatkan generasi muda, tanpa melibatkan komunitas, ini tidak akan jalan. Nah, itu makanya kadang kami setiap Sabtu itu melakukan jelajah atau setiap Rabu kami jelajah. Bahkan rencananya ini 2 minggu ke depan kita akan mencoba jelajah kini Prof ke Bukit Tui yang di depan Komplek Belimbing. Di sana itu ada sebuah gunung namanya Bukit Batu Kapa namanya. Kenapa namanya Bukit Batu Kapa? Karena memang kayak kapal apakah memanjang. Berbentuk seperti kapal? Ya, dan itu batu semuanya. Batu. Nah, di depan Belimbing ini, di salah satu pinggang dari Bukit Batu Kapa ini ada lubang Jepang. Dan memang untuk jalan ke sana memang agak susah juga.
Kami saat ini sedang menunggu siapa yang akan bisa menjadi penunjuk jalan. Jadi kalau seandainya udah dapat siapa penunjuk jalannya, bisa jadi saya akan mengajak pihak dari RRI untuk langsung kita Telusuri. kita jalan lagi. Oke, baik. Berarti memang masih ada yang akan dicari, diupayakan bertemu kembali ya. Ya. Hal-hal ataupun situs-situs sejarah yang ada di Kota Tapi yang Padang. pentingnya Padang mungkin melalui profesor juga kita sepakat saja Padang butuh investor sejarah. Baik, saya ke Prof. Prof. Gusti Asnan, ini sudah ditemukan, ingin dikelola dengan baik tapi ada keterbatasan. Prof, apa yang perlu dilakukan selain menunggu investor nih, Prof? Agar penyelamatannya ini bisa dilakukan, Prof, di awal-awal ini. Ya, sekarang dalam ilmu sejarah ada namanya public history. Di sejarah publik, di mana publik itu ikut serta memberdayakan objek-objek sejarah, termasuk juga memberdayakan dan membuat rekonstruksi sejarah yang sesuai dengan pemahaman dan interpretasi dari publik tersebut. Dan tadi disebut oleh Pak Ad, ya, ada kans dan peluang bagi masyarakat awam, masyarakat banyak, terutama komunitas-komunitas untuk berperan serta. Oke, Kota Padang khususnya di Indonesia pun pada umumnya itu membutuhkan investor budaya, investor sejarah untuk memberdayakan peninggalan-peninggalan sejarah khususnya tentang lubang atau bunker Jepang ini. Tapi sementara menunggu investor yang dalam kutip yang sesungguhnya tersebut, kita bisa memanfaatkan investor-investor dari kalangan komunitas ini. Dan ini bisa dibuat dengan kreativitas dan inovasi para anggota dari komunitas. Mereka bisa bikin, ya, tak kutip, film-film sejarah. Mereka bisa bikin, kalau sekarang TikTok berkenaan dengan sejarah ini, dan mereka bisa bikin, tak kutip, wisata sejarah yang mereka inisiasi sendiri. Mereka mempromosikan, ayo kawan-kawan, siapa yang ingin sama saya ikut berwisata ke bunker Jepang atau tapak tilas bunker Jepang akhir minggu. Nah, kita hari Minggu ini kita pergi ke Gunung Pangilun. Nah, seseorang yang anggota komunitas itu bisa menjadi tour guide-nya dengan kutip menjual perjalanan wisata ini. Nah, dan ini telah dijalankan dan dilaksanakan oleh banyak kawan, ya, dari komunitas di berbagai daerah di Nusantara untuk, ya, memberdayakan tinggalan-tinggalan sejarah yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh kaum atau tangan investor. Jadi komunitaslah dan anggota komunitas yang menjadi investornya. Itu yang mungkin paling layak dan paling reachable yang bisa kita lakukan dalam waktu yang dekat ini. Di samping yang lain. Dan keuntungan bagi masyarakat. Iya, masyarakat di sekitar menarik bunker. sekali, Kan sekitar harus ada bunker, manfaat ya. juga seharusnya, Iya. ya, Prof. Di dekat Indarung yang tulen dekat rumah saya itu beberapa kali saya pernah bicara dengan warga di sana tentang kemungkinan mengembangkan ini sebagai objek wisata itu, Pak Ad, ya. Kemudian mereka mencoba, kalau udah berkembang ini apakah boleh kami kami bikin ini sini Pak, bikin ini sini Pak. Jadi mereka udah nampaknya udah melihat kalau ini Ada peluang. seandainya ini telah jadi objek dan destinasi wisata dan dikunjungi oleh orang, akan, ya, seperti ungkapan lah, di mana ada gula pasti ada semut di sana. Nah, pasti mereka akan aktif. Nah, mereka udah bilang seperti itu. Saya pikir di tempat-tempat lain pun juga demikian. Dan tidak kalah pentingnya mungkin adalah orang-orang yang kreatif yang dibutuhkan sekarang ini. Anggota-anggota komunitas yang kreatif dan inovatif untuk menjual objek-objek wisata ini dan sekaligus menjadi investor untuk memberdayakan ini sebagai objek wisata. Baik. Nah, Pak Ad, kira-kira yang seperti ini sudah ada dilakukan oleh komunitas-komunitas atau udah ada harapan atau bimbingan edukasi kepada komunitas-komunitas ini? Ya, memang setiap jelajahan kami lakukan ini secara tak langsung kami melakukan kampanye. Kami secara tak langsung membentuk opini. Ya, jadi memang bahkan waktu kami ke Lubuk Buaya, ya, dekat rumah potong hewan ini, ketika kami rombongan ke sana, Prof, masyarakat sana bahkan ada komplek perumahan yang di dekat sana mereka nggak tahu. Malu ada benteng Jepang di sini nampak, ya kan? Kami bawa mereka ke sana. Akhirnya mereka tahu ada 3 titik. Ya. Kemudian satu lagi seperti yang disampaikan oleh Prof, kayak di Padang Basi, Prof, ya? Padang Basi. Saya pernah masuk ke dalam, Prof. Pernah masuk ke dalam dengan beberapa kawan yang cukup nekat juga. Itu panjangnya 75 meter, Prof. Jadi panjang 75,
Setelah 50 itu berarti 25 meter lagi itu di dalamnya bercabang, Prof. Ada yang ke arah Pasar Bandar Bue, kemudian ada yang ke arah Indarung. Mentok sampai di sana. Iya. Oh ya, Pak Ad, mohon maaf, ini kalau bunker-bunker yang sudah Pak Ad jelajahi, yang sudah dikunjungi gitu, ini gambarannya bisa disampaikan ke pendengar dan pemirsa RRI-Net tidak? Apa, bagaimana mungkin situasinya? Mungkin Pak Ad, lorong ada bagian-bagian atau bagaimana gambarannya? Memang di dalamnya ada kamar-kamarnya, kemudian ada juga yang kalau seandainya baterai itu bulat, itu memang semacam tempat pos pengintaian yang memang ada celah kayak ventilasi untuk mengeluarkan ujung senjata. Nah, ini sesuai dengan strategi perang Jepang, mereka memang ingin menciptakan sebuah kondisi, ada sebuah zona pembantaian atau pembunuhan. Jadi misalnya kayak di Lubuk Buaya, itu dari jalan raya Lubuk Buaya itu sampai ke lokasi benteng itu ada 2 kilo, Bro. Nah, kalau kita pikir buat apa Jepang membangun 2 kilo? Kenapa nggak di pinggir, di dekat rel kereta api di dekat Lubuk Buaya ini? Nah, kenapa harus jauh? Berarti Jepang memang udah menstrategikan, begitu pasukannya di bagian depan melakukan serangan, tembakan bantuan datang dari belakang, Bro. Jadi ini yang disebut dengan zona pembantaian atau zona pembunuhan. Baik, terima kasih Pak Ad. Nanti kita akan lanjutkan kembali seperti apa. Ini karena memang ini merupakan peninggalan sejarah yang boleh dikatakan juga berarti bagi generasi muda, ya Prof. Nah ini apakah nanti sudah ada penulisan bersejarah ataupun mungkin program edukasi cagar budaya yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang khususnya. Nanti kita akan bahas ya Pak Ad. Prof, nanti kita lanjutkan pendengar dan pemirsa RRI-Net. Kita akan dengarkan dulu beberapa informasi. Kami akan lanjutkan nanti perbincangan tentang bunker Jepang, cagar budaya dari sejarah kelam di ranah Minang. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya.
Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya RRI Padang tentang Bangker Jepang, cagar budaya dari jejak kelam di Ranah Minang. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita, akademisi dan sejarawan Indonesia, Profesor Dr. Pil Gusti Asnan, kemudian Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Marsaleh Adas. Saya kembali ke Pak At. Pak At, seperti yang disampaikan tadi, kalau ini kan peninggalan bersejarah yang penting bagi generasi muda juga. Sudah ada tulisan ataupun penulisan terkait bersejarah ataupun seperti program edukasi cagar budaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Pak Das? Kalau dalam bentuk edukasi, kami saat ini masih dalam bentuk informasi one by one. Istilahnya belum begitu menyeluruh ke SD atau SMP, sebab Dikbud kan daerah kewenangannya kan SD sama SMP. Nah, dalam setiap jelajah itu kami selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat yang ada di sekitar ini. Tapi memang ada sebuah dilema ketika kita bicara masalah pengembangan sebuah objek, itu umumnya benteng-benteng atau bangker-bangker yang ada di tengah masyarakat itu tanahnya udah bersertifikat semuanya. Nah, bagi masyarakat yang memiliki tanah dengan sertifikat, bagi mereka dilema juga. Kenapa dilema? Mau dihancurkan, bagaimana menghancurkannya? Sebab itu kokohnya bukan main. Misalnya kita pahat, ya kan? Itu tidak bisa dipahat, Prof. Bisa satu-satunya jalan bisa dengan pakai dinamit. Nah, dengan kondisi rapatnya perumahan saat ini, iya, tidak memungkinkan ya. Tidak Pak? memungkinkan. Jangan-jangan ini menjadi pemicu terjadinya gempa yang sesungguhnya nantinya. Nah, jadi otomatis yang pemilik tanah pun walaupun sertifikat mereka punya, mereka cuma pasrah aja, Prof. Nah, ini peluang bagi kita. Misalnya ada investor yang mau mengembangkan objek ini, apalagi dengan gaya kehidupan anak-anak sekarang yang serba milenial, yang ada kafe, ya kan? MOU kita bagi hasil misalnya 70-30 dengan pemilik bangunan misalnya. Nah, untuk pemikat bagaimana supaya mereka mau berkunjung ini ke kafe, kan misalnya ada kopi, Prof, ya kan? Misalnya kalau kopinya agak pahit, kita kasih aja nama kopi Banzai misalnya kan, atau kopi Kamikaze misalnya kan, dengan nama-nama ala Jepang gitu. Jadi mungkin dengan gaya-gaya, dengan pola-pola begini, otomatis kita akan bisa menciptakan sebuah stigma atau apa, Padang ini memang kota benteng. Kebetulan saat ini saya mencoba mengikuti jejak Profesor Gusti Asnan. Pula-pulanya jadi penulis nih. Ini lagi bikin buku juga, Prof. Padang Kota 100 Benteng namanya. Ya, tapi memang ya seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, referensi atau tulisan-tulisan mengenai Jepang ini memang sangat sedikit sekali. Ya. Kita tidak tahu dengan alasan apa Jepang kenapa menutup diri, tidak sama dengan Belanda, Prof, ya. Ya itu. Tapi ada kemungkinan untuk edukasi ke SD, SMP, Pak? Bisa. Kami tahun depan disesuai dengan seksi cagar budaya dan permusiman. Tahun depan kita akan melakukan 2 kegiatan yang mungkin kami anggap itu sebuah kegiatan yang penting, yaitu melakukan penetapan cagar budaya yang ada di Kota Padang, Prof. Kemudian melakukan survei, inventarisasi terhadap bangunan-bangunan cagar budaya yang kami lebih fokus ke bangunan-bangunan pertahanan, kemudian surau-surau tua, makam-makam lama, ya kan, ya makam-makam lama, dan setiap temuan yang kami lakukan, setiap temuan yang kami temui di lapangan, ini mungkin bisa jadi akan kita pasang semacam pelang saja, semacam pelang dalam bentuk edukasi ke masyarakat gitu. Baik, terima kasih Pak An. Nah, kalau Prof, ini bentuk edukasi yang harus dimaksimalkan ini Prof, agar ini memang turun-temurun diketahui oleh generasi. Karena ini penting ya Prof, temuan-temuan seperti ini. Memang benar, kan ada ungkapan, tak tahu maka tak kenal. Nah, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi sekarang itu jujur saja, kita mendapat informasi yang sangat bagus dan penting sekali dari Pak Ad ya, tentang adanya puluhan ya. Setakat ini ada 70 benteng dan bunker Jepang di Padang ini. Ini satu informasi yang sangat penting. Ini ya Pak dalam merancang memulai sekarang, itu perlu dikasih tahu sama orang dulu. Ya memang ada sekian banyak
benteng dan bunker Jepang di Kota Padang. Dengan tahunya orang ya bahwa ada sekian banyak benteng dan bunker di Kota Padang, orang akan sadar bahwa Padang itu memang dulu adalah kota yang penting, seperti kata Pak Ad bilang tadi, Padang adalah kota benteng atau kota bunker, kota yang sangat penting. Ini yang sekarang belum diketahui orang, dan jujur saja itu Mbak Rita, dalam penulisan sejarah pendudukan Jepang di Sumatera Barat atau di Kota Padang, aspek ini relatif terabaikan, tidak diungkapkan dalam rekonstruksi sejarah pendudukan Jepang di Padang. Makanya saya senang sekali kalau Pak Ad lagi menulis sekarang tentang itu. Ini adalah suatu pintu masuk dan peluang ya untuk memberitahu orang ya begitu banyak Jepang, bunker Jepang dan benteng Jepang di Kota Padang. Itu yang pertama. Itu jelas sekali. Itu adalah bagian dari edukasi sebetulnya. Dan memberitahu kelayak dan pembaca bahwa ada demikian banyak bunker dan benteng Jepang di Kota Padang. Sebarannya sangat menarik sekali. Mungkin masukkan tapi mudah-mudahan sudah dirancang oleh Pak Ad. Buku sekarang tidak hanya berupa narasi teks dan kalimat saja lagi, tapi akan lebih bagus nanti kalau diiringi dengan sebar peta-peta di mana sebaran tentara, gambaran sebaran di mana benteng-benteng dan bunker-bunker Jepang tadi dibikin dengan sangat profesional. Pak Ad pasti tahu dah bagaimana cara bikin peta yang berisikan benda-benda cagar budaya tersebut. Dan tidak kalah pentingnya juga adanya foto-foto ya. Karena apalagi anak-anak milenial sekarang kan lebih senang foto daripada membaca teks. Kemudian yang kedua, untuk Pak Ad dan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan bidang kebudayaan dan arkeologi ini, yang tidak kalah pentingnya juga adalah edukasi dalam konteks pengenalan itu lewat media yang sangat disukai oleh generasi milenial atau generasi Z sekarang itu. Misalnya video atau okay. film-film dokumenter yang sifatnya pendek-pendek, yang itu mulai diperkenalkan. Saya pikir mungkin Pak Ad dengan beberapa pertimbangan kan belum begitu terbuka ya memperkenalkan ini, memberitahu ini kepada masyarakat, tapi mungkin juga ada bagusnya dalam rangka edukasi tadi untuk memperkenalkan itu juga buat film-film pendek lah, atau yang di YouTube kan atau di TikTok kan tentang temuan hari ini kita temukan atau minggu ini kita temukan lagi bunker atau benteng Jepang di Lubuk Buaya. Karena siapa saja bisa lihat itu ya, kalau bisa tonton. Hari ini kita temukan lagi lubang atau bunker Jepang di Balimbiang. Beri pula narasi sedikit tentang watak, tentang ciri khas dan sebagainya. Dengan banyaknya informasi yang disukai oleh generasi muda, milenial dan generasi Z ini, informasi dan pemahaman mereka tentang ini akan lebih luas, lebih banyak, dan mungkin interest dan keinginan mereka akan lebih tinggi. Oh, kalau begitu Padang luar biasa kayaknya. Dan siapa tahu lagi, ini juga memberi kesempatan dan peluang bagi investor untuk kalau ini mau cocok juga ini. Mana tahu. Mungkin investor itu sekarang nggak tahu, ya kan, karena nggak tahu tuh mereka nggak bisa dan belum mau berinvestasi. Tapi kalau mereka udah tahu, apalagi dengan sebaran bikin banyak, mana tahu nanti ada satu investor yang bikin semacam link ya, link kopi kamikaze, Lubuk Bayo, Lubuk Lintah, Lubuk Binturun, dan lain sebagainya. Iya, baik Pak, sudah ada ide atau hal-hal yang seperti itu tidak Pak, yang rencananya akan dilakukan pemerintah Kota Padang? Kalau soal rencana dari seksi saya memang sudah, kita sudah punya persiapan kayak gitu. Tapi kalau untuk dari segi mengekspos, kami pun juga ibarat makan buah si malakama nih bro. Kenapa Pak? Ya, kalau seandainya kami ekspos, sebab ada 3 atau 4 kali kejadian ya bro. Begitu saya unggah di status yang saya miliki di Instagram, nggak tahunya 2 bulan kemudian itu ada tindakan-tindakan vandalisme, coretan-coretan, begitu ya. Bukan coretan saja bu, malah mereka gali. Apalagi sekarang ini di tempat-tempat belanja online itu ada dijual bebas, dijual murah alat-alat deteksi logam, ya kan, yang harganya mungkin ada 3 juta, 4 juta untuk bisa mendeteksi logam kedalaman 1 atau 2 meter, ya kan. Mereka masuk ke lokasi dengan gaya santai, dengan tas punggung. Bahkan di dalam tas punggungnya itu ada alat deteksinya, dan mereka melakukan penggalian. Dan ini memang tidak 2 atau 3, bisa jadi. Bahkan dengan tayangan seperti ini, saya khawatirnya kalau saya langsung expose di mana titik-titik yang 70, bisa jadi 6 bulan kemudian udah habis dibongkar oleh mereka. Oke, berarti antisipasi juga ya, Pak. Tapi rencananya kapan nih mau diekspos? Kalau memang ada ditemukan nanti, tentu harus ada semacam penjagaan mungkin. Jadi memang
langkah pertama kita melakukan pengamanan secara hukum dulu. Bahkan sebuah bangunan cagar budaya yang memang telah ditetapkan dengan SK Wali Kota yang sudah memiliki kekuatan hukum, itu pun tidak luput dari terjadinya penghancuran atau alih fungsi, ya kan? Nah, sedangkan udah ada ketentuan hukumnya saja, kita tidak bisa berbuat banyak, apalagi yang belum ditetapkan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak An. Ini di penghujung kebersamaan kita ini pendengar dan pemirsa RRI Net terkait dengan cagar budaya ataupun Bangker Jepang ya sebagai cagar budaya dari sejarah kelam di Rendah Minang. Saya ingin closing statement dari Prof. Gusti Asnan. Ini apa yang perlu diupayakan, mungkin dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dan juga mungkin pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar keberadaan bangker-bangker ini, Prof, sebagai cagar budaya itu tidak hanya sebagai brand sejarah lokal, namun mungkin secara nasional bahkan bisa dikenal juga secara internasional, Prof. Iya, memang sebagai sejarawan saya melihat sangat penting sekali temuan oleh Pak dan kawan-kawan mengenai keberadaan bangker Jepang ini. Ini sangat penting sekali artinya bagi rekonstruksi sejarah. Ini bagi saya sebagai sejarawan ini. Karena selama ini memang minim sekali bahan dan sumber tentang sejarah Jepang, apalagi sejarah pertahanan Jepang di Kota Padang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang benar ya bahwa tidak hanya di Kota Padang. Saya juga melihat film-film dokumenter tentang bagaimana vandalisme atau kebrutalan orang-orang pencari harta karun lah, merampok atau menggali tinggalan-tinggalan sejarah yang baru ditemukan, dan itu juga sangat merugikan. Bagi mungkin salah satu yang perlu dilakukan oleh Pak dan kita masuk pemerintah, termasuk juga mengedukasi warga masyarakat untuk lebih mencintai tinggalan sejarah. Jadi tidak serta-merta merampok, mencuri dan kutip ya, tapi juga memberikan apresiasi dan penghargaan akan peninggalan sejarah. Itu adalah tugas berat kita juga ya, mengedukasi mereka agar mereka mencintai. Baik, ada harapan juga untuk masyarakat, Prof? Iya, itu untuk menjaga bangker-bangker ini. Tentu saja ya. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menghimbau masyarakat luas dimanapun bangker ini berada, khususnya dan di seluruh daerah di Sumatera Barat atau Indonesia, marilah bersama-sama kita menjaga keberadaan bangker ini. Kita apresiasi, ini adalah salah satu bukti bahwa dulu kita pernah dijajah oleh Jepang dan Jepang pernah mencoba menindas dan mengasar kita, tapi ternyata ya tinggalan-tinggalan membuktikan bahwa apa yang mereka usahakan ternyata gagal dan kita tetap survive dan merdeka sampai sekarang. Mari kita jaga, kita hormati dan kita lindungi. Baik. Terima kasih, Prof. Saya ke Pak Ad. Pak Ad, sebagai closing statement, silakan Pak Ad. Ini tentang bangker Jepang, cagar budaya dari jejak kelam di Rendah Minang. Silakan. Closing statement, saya mungkin lebih banyak mengajak atau menghimbau atau semacam promosi saja. Memang Padang saat ini memang kita sangat butuh investor yang mau terjun untuk berinvestasi di bidang sejarah. Kemudian kami akan tetap melakukan jelajah, dan ini nanti mungkin kita akan mencoba menginformasikan lebih luas lagi, ya kan? Bahkan bisa jadi RRI Net ini dalam setiap jelajah akan kita informasikan, sehingga RRI Net akan menjadi satu pilot ya yang memang konsen untuk bangunan-bangunan pertahanan ini. Baik, terima kasih Pak sudah bersama, Prof. Terima kasih sudah bersama pendengar dan pemirsa RRI Net. Demikian perbincangan kita di obrolan budaya RRI Padang hari ini, berbicara tentang bangker Jepang, cagar budaya dari jejak kelam di Rendah Minang. Tadi bersama dengan akademisi dan sejarawan Indonesia, Profesor Dr. Pil Gusti Asnan, dan Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak Marsaleh Adas Esos. Semoga bermanfaat dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Rita Ismail mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di obrolan budaya RRI Padang selanjutnya. Kearifan lokal, keunikan tradisi dan budaya, Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang.